Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Putu. Bagaimana nih kabarnya Pak Putu? Ya, Astungkare, baik Pak Ari. Terima kasih Pak Ari sudah meluangkan waktu siang ini bisa bincang-bincang dengan saya gitu Pak Ari. Iya Pak Putu, sama-sama Pak Tuh. Pak Ari, kita akan berdiskusi sebentar nih. Ya, kurang lebih lah 25 menit. Pak Ari pinginnya ngomong apa sih hari ini ketemu dengan Tiang itu Pak Ari? Begini loh Pak. Yang pertama, bagaimana caranya agar bisa mengatur waktu yang baik dan bisa fokus dalam mengerjakan tugas yang ada di sekolah itu ya Pak. Oh, berarti masalah pekerjaan ya Pak Ari ya. Bagaimana cara Pak Ari bisa fokus terhadap pekerjaan yang ada di sekolah, mungkin yang ditugaskan oleh pimpinan kepada Pak Ari, seperti itu ya Pak Ari ya. Ya, ya Pak ya, ya. Ya Pak Tuh, betul. Nah, kira-kira menurut Pak Ari itu kalau orang fokus itu kayak apa sih Pak Ari sebenarnya? Kira-kira menurut Pak Ari? Ciri-ciri orang fokus menurut saya tidak gampang terganggu Pak Putu. Intinya tidak ada gangguan atau tidak gampang terganggu. Oh, begitu ya. Artinya orang fokus itu berarti dia itu tidak gampang terganggu dan bisa konsentrasi untuk melakukan sesuatu. Kan itu Pak Ari ya. Ya betul Pak Putu. Berarti idealnya kalau kayak gitu, apa yang membuat Pak Ari kira-kira itu tidak fokus ketika Pak Ari menjalankan tugas, diberikan oleh pimpinan, kemudian mungkin diberikan oleh teman untuk melaksanakan tugas, kira-kira idealnya itu apa yang membuat Pak Ari. Gini loh Pak Putu, ada kerjaan di luar dugaan yang bersifat mendadak, yang diinstruksikan atasan atau kepala sekolah saya. Jadi saya tidak fokus dan saya melupakan pekerjaan yang sebelumnya yang mesti saya kerjakan gitu loh Pak Putu. Oh ya begitu Pak Ari ya. Nah, pinginnya Pak Ari ini seperti apa sih kalau ada pekerjaan yang bersifat mendadak dan idealnya itu bagaimana Pak Ari bisa menghandle pekerjaan tersebut, seperti itu idealnya Pak Ari. Idealnya sih menyeimbangkan antara kerjaan yang mendadak dan yang memang seharusnya dikerjakan ya seperti itulah Pak Tuh. Oh ya, seandainya misalnya situasi kayak gitu, apa yang Pak Ari bisa lakukan agar Pak Ari tidak melupakan apa yang Pak Ari kerjakan meskipun ada kerjaan yang sifat mendadak yang diberikan oleh pimpinan kepada Pak Ari, seperti itu Pak Ari. Apa ya Pak ya? Mungkin apakah saya harus mencatat kerjaan saya di laptop atau di HP agar setiap buka laptop saya jadi ingat dengan kerjaan yang harus saya selesaikan, atau lebih tenang atau menerima kerjaan yang bersifat mendadak, mungkin hanya itu Pak. Oh ya, berarti ada dua strategi yang Pak Ari lakukan. Yang pertama, mungkin Pak Ari bisa mencatat atau pekerjaan apa yang Pak Ari tugaskan, atau Pak Ari bisa tenang, itu mengambil apa namanya, mengelola emosi Pak Ari, bagaimana kerjaan itu bisa fokus nanti Pak Ari laksanakan. Seperti itu Pak Ari ya. Ya betul Pak Tuh. Oke, Pak Ari. Nah, emangnya kapan nih ada event yang paling dekat kira-kira yang Pak Ari ditugaskan sehingga eh, Pak Ari bisa fokus terhadap pekerjaan yang diberikan kepada Pak Ari? eh, Minggu ini Pak Putu. Soalnya hari Jumat ini Pak ada kegiatan workshop, kebetulan nih saya menjadi koordinator mapel PJOK Hmm. sekaligus panitia kombal yang harus menekal semua pekerjaan Pak Putu. Oh iya, Pak Ari. Oke, ada event yang paling dekat. Kira-kira Pak Ari ingin mencoba nih di antara dua yang Pak Ari sampaikan tadi. Yang pertama, Pak Ari bisa mencatat. Eh, Kemudian yang kedua, Pak Ari bisa mengambil sikap tenang untuk menghadapi pekerjaan agar situasi bisa lebih baik dan bisa lebih fokus seperti itu. Yang paling mungkin sih kayaknya bikin catatannya Pak Tuh ya. Kalau bersikap tenang kan harusnya pada saat kegiatan yang dilaksanakan pada saat workshop itu. Oh iya, Pak Ari.
Oke, Pak Ari, kira-kira nanti catatannya Bapak Ari buat itu kayak apa sih? Misalnya untuk bisa melaksanakan pekerjaan seperti itu, Pak Ari. Mungkin catatan yang harus terperinci mungkin Pak Putu, misalnya dari persiapan administrasi, seperti SK, surat undangan narasumber, RAB kegiatan, jadwal susunan acara, ya intinya ada checklist lah gitu lah Pak. Oh iya. Oke, kira-kira dalam melaksanakan kegiatan, artinya siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Ari untuk mencatat setiap kegiatan, membuat checklist sehingga Pak Ari bisa tahu artinya apa yang harus mesti dilakukan hari ini dan selanjutnya. Kira-kira ada enggak teman Pak Ari yang bisa membantu atau Pak Ari perlu bantuan teman dalam situasi yang seperti itu kira-kira Pak Ari? Mungkin rekan kerja sesuai dengan yang sudah ditugaskan di SK mungkin Pak Tu, atau saya akan minta tolong kepada sekretaris saya untuk membantu membuat checklist apa yang sudah ada dan yang perlu disiapkan dalam kegiatan workshop itu. Iya, oke Pak Ari, ya tak terasa bincang-bincang kita waktu kayaknya sudah mau hampir habis nih Pak Ari. Iya Pak Tu. Ya kira-kira sampai titik ini apa yang kita bincang-bincangkan dalam percakapan ini kira-kira hal apa yang Pak Ari dapatkan dari percakapan kita hari ini itu Pak Ari? Yang saya dapatkan yaitu bisa lebih fokus dalam menghadapi kerjaan yang bersifat mendadak dan membuat catatan untuk mengingatkan hal-hal yang perlu dikerjakan. Yang paling penting ini Pak Tu mungkin terus bekerja sama dengan tim untuk mengerjakan suatu event yang bersifat dadaan mungkin itu Pak Tu. Oh iya, bagus Pak Ari. Kira-kira kapan nih bisa mulai dikerjain kerjaannya itu Pak Ari? Mungkin 4 atau 3 hari sebelum hari H kali ya Pak. Ya tentunya biar lebih yakin dan siap atau dan ya lebih mantap lah gitulah Pak. Ya berarti maksudnya berarti event yang Pak Ari sampaikan itu berarti kegiatan workshop workshop yang akan Pak Ari lakukan itu maksudnya Pak Ari ya? Iya Pak Putu, minggu-minggu ini ada. Oh iya, ya oke lah Pak Ari, terima kasih atas waktunya. Nah mungkin setelah kegiatan kita bisa berjumpa lagi, kita carikan waktu. Ya dari dua hal yang tadi Pak Ari sampaikan, kira-kira Pak Ari bisa fokus. Yang pertama dengan melakukan mencatat, itu dengan membuat checklist setiap kegiatan, atau Pak Ari bisa menenangkan diri. Nah kira-kira apa yang bisa Pak Ari buat, mana yang bisa Pak Ari pakai, idealnya itu seperti apa. Nah, kemudian mana yang kira-kira bisa membuat Pak Ari lebih fokus di dalam melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh pimpinan mungkin untuk memajukan sekolah seperti itu Pak Ari. Iya betul Pak. Ya Pak Ari, terima kasih ya atas waktunya. Saya ucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan workshopnya bisa berjalan dengan baik. Oke Pak Ari ya, selamat siang. Selamat siang Pak Putu, terima kasih. Sama-sama Pak Ari, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi Pak Putu. Ya, selamat pagi Pak Ari. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Putu? Semoga baik-baik saja ya Pak Tu ya. Ya, Astungkara baik-baik saja Pak Ari, sesuai dengan harapan seperti itu Pak Ari. Oh iya Pak Tu, ini bagaimana sih kesibukan di sekolah saat ini? Kan sudah persiapan MPLS ya Pak Tu ya? Ya sudah jalan MPLS-nya Pak Ari. Aduh, lumayan luar biasa kegiatan kita hari ini. Dari penerimaan siswa baru, kemudian dilanjutkan dengan MPLS pada hari kedua hari ini. Belum lagi kita ada kegiatan pelatihan, ada nanti persiapan workshop menjelang penerimaan menjelang siswa belajar nanti minggu depan. Itu Pak Ari, sangat luar biasa kegiatan, padat sekali. Baik Pak Putu, apa yang sekiranya akan Bapak diskusikan bersama saya nih? Ya kebetulan saya ada waktu sekitar 30 menit nih Pak Putu. Ya, ini Pak Ari. Sebelumnya saya mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Ari karena gini loh, belakangan ini saya seperti gimana? Ada rasa kesel, ada rasa kecewa. Ya boleh dikatakan saya kayak orang putus asa seperti itu Pak Ari.
Ya, 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 ya Pak Tu. Sampaikan saja dengan terus terang dan percaya isi percakapan ini hanya antara kita berdua Pak Tu, tidak akan bocor. Inggih Pak Ari ya. Belakangan ini saya kan disibukkan oleh banyak kegiatan, kemudian banyak pekerjaan. Sementara saya ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai koordinator dalam komunitas belajar, begitu Pak Ari. Oh, lalu apa yang terjadi pada saat itu Pak Tu? Gini loh Pak Ari, saat mengkoordinir teman-teman itu gimana ya, muncul rasa putus asa itu karena banyak juga rekan sejawat kayaknya cuek, acuh tak acuh dengan kegiatan kombol kita, apalagi kemarin Bapak Kepala Sekolah mengajak kami berkoordinasi, kita akan mendatangkan apa namanya, dalam workshop kita nanti di Kombel, kita akan mendatangkan narasumber, sehingga kita harus mempersiapkan supaya tidak memalukan seperti itu Pak Ari. Oh begitu. Lalu apa tujuan yang ingin Pak Putu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Pak Tu? Intinya saya ingin bisa menggerakkan komunitas belajar, di mana komunitas belajar itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, kemudian bagaimana kita bisa berbagi di dalam komunitas belajar kita, gitu maksud saya seperti itu, Pak Ari. Oh, jadi Pak Tu dari pembicaraan ini ingin menggerakkan lebih banyak rekan sejawat dalam kegiatan kombal di sekolah. Lalu apa saja hal-hal yang sudah Pak Putu lakukan selama ini Pak Tu? Ya Pak Ari, yang saya sudah lakukan itu saya membuat program bersama tim di komunitas belajar. Saya juga sudah sosialisasi ke semua rekan-rekan sejawat dan juga kepada siswa bahwa kita punya komunitas belajar, mari kita gunakan komunitas belajar itu menuangkan aspirasi kita berbagi di sana seperti itu Pak Ari. Oh, itu ya Pak ya. Terus dalam sosialisasi kegiatan Pak Putu menggunakan cara-cara seperti apa sih Pak Putu? Selama ini strategi cara yang saya gunakan itu saya mengumpulkan seluruh teman-teman. Pada saat rapat saya sampaikan program kita punya komunitas belajar seperti ini dan programnya seperti ini, dan saya sudah tayangkan dalam bentuk slide PPT program kita seperti itu Pak Ari. Artinya sudah memunculkan slide Pak Putu ya. Dan Iya. dan kemudian hasilnya bagaimana Pak Putu? Nah, itulah yang sebenarnya mau saya keluhkan dengan Pak Ari, karena ternyata setelah pelaksanaan kegiatan, kita sudah melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan berbagi praktek baik. Nah, akan tetapi kehadiran teman-teman itu partisipasinya kurang lebih ya 70%. Nah, sehingga ada saja alasan mereka tidak hadir dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu yang membuat saya agak galau seperti itu Pak Ari, terkait dengan masalah komunitas belajar di sekolah saya seperti itu. Baik Pak Tu ya, dari kesekian kali kegiatan yang sudah berlangsung, barangkali Pak Putu punya langkah-langkah lain nih yang apa namanya yang sekiranya bisa dilakukan Pak Putu. Uh, ya sih Pak Ari, sebenarnya saya ada rencana sih, tapi saya masih berpikir untuk melaksanakan rencana tersebut seperti itu Pak Ari. Apa kira-kira itu Pak Putu? Saya pinginnya sih rencana yang saya pikirkan itu yaitu saya ingin melakukan pendekatan secara personal, yaitu pendekatan secara humanis dengan rekan sejawat. Nah, barangkali dengan pendekatan itu mereka merasa tersentuh, kemudian merasa dihargai, dan mereka merasa ikut memiliki atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas belajar kita seperti itu Pak Ari. Baik Pak Tu, sekiranya kapan akan dilaksanakan itu Pak Tu untuk rencananya? Kira-kira habis MPLS ini, mungkin minggu ini kita akan laksanakan kegiatan itu. Bagaimana nanti kita bisa bertemu dalam perencanaan seperti itu Pak Ari. Terus bagaimana cara Pak Putu melakukan itu? Apakah ada cara-cara atau trik-trik Pak Putu? Perencanaan saya, artinya saya akan buat daftar nama seperti itu Pak Ari. Nah, kemudian kita
lakukan pendekatan khusus secara personal dengan rekan-rekan kita secara bertahap. Nah, kemudian saya akan lakukan evaluasi dan saya akan buat form refleksi. Nah, nanti melalui form refleksi itulah saya ingin teman-teman menyampaikan harapan mereka, keinginan mereka, kira-kira masukan, saran, motivasi apa sehingga kumpul yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu harapan saya, Pak Ari. Iya, iya. Adakah batasan waktu untuk membuat kelengkapan aksi itu, Pak? Pak Putu? Ya, kira-kira saya akan membuat daftar nama, kemudian saya buat form refleksi. Mungkin setelah perbincangan ini, saya akan segera itu lakukan, Pak Ari. Ya. Oh iya, Pak Putu. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung pembicaraan nih, Pak Putu. Bagaimana perasaan Pak Tu saat ini setelah berbincang-bincang sama saya juga, Pak Putu? Ya, Pak Putu, silakan. Ya, jujur saya sampaikan, Pak Ari, saya lebih bersemangat setelah dapat berbincang-bincang dengan Pak Ari. Terima kasih atas waktu yang sudah Pak Ari sediakan, mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Seperti itu, Pak Ari. Baik, Pak Tu. Terima kasih kembali juga, Pak Tu. Salam rahayu, Pak Tu. Karena keterbatasan waktu ini, Pak Tu, ya. Ya, Rahayu Mawali, Pak Ari, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Iya. Dari refleksi itu yang pertama, Koci merespon dengan baik setiap pertanyaan saya. Menurut saya yang masih yang perlu dilakukan, saya perlu belajar merespon eh, ramah, itu santun setiap pertanyaan apa namanya pertanyaan Koci dan menguatkan kembali apa yang Koci sampaikan. Gitu. Nah, kemudian mendengarkan dengan baik, tatapan mata, tidak berpaling, itu dan tidak mengulangi kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Koci. Kemudian terus berlatih menjadi coach dengan mempraktekkan bersama rekan di sekolah. Seperti itu, Pak Ari. Mungkin dari pendapat Pak Putu itu memang betul, Pak Putu. Jadi untuk yang saya refleksikan juga untuk 15, jadi karena kita kurangnya latihan karena modul pertama, Pak Putu, untuk pembelajaran coaching kan gitu, Pak Putu, ya. Iya. Terima Jadi kasih, Pak Ari. ya arah pembicaraan kita tuh masih kaku gitu. Makanya Iya. kita harus terus untuk latih ini untuk di Ya. modul ini untuk coaching ini karena untuk menyempurnakan ini perlu latihan yang tepat setiap hari, mungkin dengan kasus seperti apa kita pakai sistem coaching. Karena ini baru Iya. modul pertama ya, jadinya kita Ya. harus ya agak-agak satu gugup, pandangan mata seperti apa kurang, sikap tenang kita belum punya. Mungkin hanya itu Pak Putu, ya. Kalau Iya. ya, iya Pak Putu. Ya, umpan baliknya, nggih, nggih, Pak Ari. Berarti umpan baliknya saya merasa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach untuk menemukan sendiri solusi dari masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Seperti itu, Pak Ari. Makan itu Pak, ya. Biasalah karena namanya pembelajaran pertama, jadi saya perlu banyak belajar juga, baik sebagai coach atau coaching. Jadi dalam alur ini tadi saya sudah melihat Bapak sangat-sangat membantu saya untuk mengembangkan kata-kata untuk merubah, dan ya namanya kita belajar pertama harus dilaksanakan atau dilatih setiap hari. Mungkin hanya itu refleksi yang saya berikan, dan umpan baliknya yang saya berikan untuk pada saat saya jadi coach. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih Pak untuk bimbingannya, untuk pengembangan dan menghidupkan suasana. Jadi alur percakapan kita yang Bapak dan saya lakukan berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang bisa saya beri umpan balik untuk Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, Pak Ari, sama-sama ya.